lagi. Perkenalkan, nama saya Ani Fitri Andriani. Saya berasal dari suku Bugis. Umur saya 15 tahun dan saya sekolah di STS Alam Arif 1 Kabupaten Sorong, Papua. Memiliki berbagai ragam suku dan budaya. Papua juga memiliki berbagai macam cerita rakyat. Namun di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Wawuti Yapet Timur. Inilah ceritanya. Kisah Batu Keramat. Pada zaman dahulu, ada sebuah gunung di daerah Wawuti, Yapet Timur. Warga yang berada di sekitar situ sering berkumpul dan mengadakan pesta adat di gunung itu. Tinggal Dewa Iriwodawai. Dewa Iriwodawai mempunyai sebuah tifa ajaib yang diberi nama Soworai atau Sokire. Jika tifa itu dibunyikan, maka orang-orang akan berdatangan. Namun, hanya orang-orang tua saja yang mempunyai kekuatan gaib yang dapat melihat tifa ajaib itu. Meski orang-orang berusaha melihatnya, Dewa Iriwodawai pun mempunyai sebuah dusun yang diberi nama Arwempi. Semula-mula banyak tanaman-tanaman sagu yang tumbuh di dusun itu. Namun, tanaman-tanaman sagu itu terus berkurang dan hingga akhirnya habis tak tersisa. Dewa Iriwodawai pun menjadi murka karena takut dengan kemarahan Dewa Iriwodawai. Rakyat pun berpindah tempat ke pantai yang bernama Randu Aifi. Di Gunung Kamiraba tinggal Dewa Iriwodawai beserta istrinya dan sepasang suami istri, yaitu Iribiabi dan Isorai. Pada suatu hari, Isorai berniat menjemur diri. Ia duduk di atas sebuah batu. Namun, beberapa saat kemudian, batu itu mengeluarkan panas. Isorai pun merasa kepanasan. Ia pun langsung bangkit dari duduknya. Lantas, apa yang Isorai rasakan, ia ceritakan kembali kepada istrinya. Iribiabi pun lalu mencoba duduk di atas batu itu. Ia pun merasa kepanasan dan langsung bangkit dari duduknya. Iribiabi pun melihat asap putih mengepul muncul dari batu itu setelah mereka menelitinya. Iribiabi pun sejenak berundung. Ia teringat pada daging simpanannya. Ia berkata, apa jadinya daging itu jika diletakkan di atas batu ini? Iribiabi pun lalu mengambil daging simpanannya itu dan meletakkannya di atas batu itu. Setelah ditaruh, daging itu terlihat kering. Dan setelah dicicipi, rasanya sangat enak. Isorai pun mencoba daging itu dan mengakui bahwa daging itu terasa sangat enak. Sejak saat itu, Iribiabi dan Isorai selalu meletakkan makanan di atas batu itu sebelum mereka membakarnya. Pada suatu hari, Iribiabi dan Isorai menggosok-gosokkan bambu di atas batu itu. Bambu itu pun langsung putus, dan akibat gosokan itu timbul sesuatu yang berwarna kemerah-merahan. Iribiabi dan Isorai pun merasa kepanasan ketika terkena pada kulit mereka. Iribiabi dan Isorai pun lantas mengumpulkan rumput kering, daun kering, lalu meletakkannya di atas batu itu. Beberapa saat kemudian muncul asap putih dari tumpukan rumput kering dan daun kering tersebut. Iribiabi dan Isorai pun sadar bahwa batu itu bukan sembarang batu. Mereka pun memujanya dan menganggapnya batu itu batu keramat. Iribiabi dan Isorai meletakkan rumput kering, daun kering, dan juga ranting kering di atas batu keramat itu. Mereka menunggu apa yang akan terjadi pada benda-benda yang mereka letakkan di atas batu keramat itu. Keduanya pun terkejut ketika melihat sesuatu berwarna kemerah-merahan muncul dari tumpukan rumput kering, daun kering, dan juga ranting kering itu. Mereka pun merasa kepanasan ketika mencoba memegangnya. Iribiabi dan Isorai pun merasa ketakutan ketika sesuatu yang berwarna kemerah-merahan itu bertambah besar. Iribiabi dan Isorai yang ketakutan itu pun langsung memohon kepada Dewa Iriwodawai. Dewa, tolong kami, tolong hilangkan sesuatu yang berwarna kemerah-merahan ini. Baiklah, aku akan menghilangkan asap panas itu. Terima kasih Dewa, terima kasih. Keesokan harinya, Iribiabi dan Isorai mengumpulkan rumput kering, daun kering, dan juga kayu kering dalam jumlah yang banyak. Mereka meletakkannya semua di atas batu keramat itu. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang berwarna
Asapnya pun mengepul tebal di puncak gunung Kamoy Rama. Tifa sore pun terus berbunyi selama 6 hari. Akhirnya, penduduk Randu Ivy berdatangan ke puncak gunung Kamoy Rama itu. Mereka ingin melihat tifa sore milik Dewa Ilmonoi tersebut. Iring Yami dan Israel pun menyambut kedatangan mereka dengan baik. Iring Yami dan Israel lantas menceritakan pengalaman mereka tentang batu keramat itu. Penduduk Randu Ivy pun langsung tercengang ketika mendengar penjelasan dari suami istri tersebut. Iring Yami dan Israel pun merasa keheranan ketika daging yang mereka letakkan di atas batu keramat itu terasa sangat lezat. Semua makanan yang mereka letakkan di atas batu itu terasa sangat lezat. Penemuan batu keramat itu pun ditindaklanjuti dengan pesta adat. Penduduk Randu Ivy pun berdatangan dengan membawa bahan-bahan makanan yang mereka miliki. Setelah mereka menaruh makanan yang mereka bawa di atas batu keramat itu, mereka pun langsung berkumpul. Puncak gunung Kamoy Rama itu pun terlihat sangat terang. Pesta adat itu berlangsung selama 3 hari. Iring Yami dan Israel pun lantas menyuruh penduduk Randu Ivy dan yang hadir di puncak gunung Kamoy Rama itu untuk mengelilingi batu keramat itu sambil menari-nari dan memujakan. Sejak saat itu hingga kini, masyarakat Papua mengeramatkan penemuan batu api milik Iring Yami dan Israel tersebut. Mereka percaya bahwa Iring Yami dan Israel